Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 289. Tuan, saya harus mengatakan bahwa metode Anda sangat bagus sehingga Anda benar-benar berpikir untuk menangkap wanita ini. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, dengan janggut panjang dan ekspresi wajah yang berbahaya. Di samping lelaki tua itu, berdiri seorang lelaki parubaya berusia 50-an, berpakaian hitam, memandangi kedua sisi yang berhadapan dengannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Nama lelaki tua itu adalah Tian Ming, dan dia adalah tetua agung dari Sekte Dunia Tersembunyi, Sekte Tanpa Bayangan. Dan pria di sebelahnya adalah kepala Sekte Wuying, Ouyang Zhan. Dibandingkan dengan kelima orang tua itu, kekuatanku tidak lebih unggul. Jika aku berjuang keras, aku pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Secara alami tidak mungkin mendapatkan batu linglong, jadi aku tidak bisa bertindak sembarangan, dan aku harus memikirkan beberapa strategi saja. Tuan, strategimu untuk menaklukkan musuh tanpa bertarung terlalu tinggi. Selama kamu menangkap wanita bernama Lin Ruohan ini, kamu dapat menggunakannya untuk memeras pria itu, Su Chen. Jika saatnya tiba, kamu dapat dengan mudah mendapatkan kepalanya. Hanya di dekat pohon pinus, dan batu linglong juga mudah dijangkau. Itu wajar, tapi kita harus menghadapi orang-orang menyebalkan di depan kita ini. Setelah mengatakan itu, Ouyang Zhan berjalan perlahan, melihat keselusin pasukan khusus di depan dan berkata, "Apakah kamu masih melawan? Jika kamu tidak menyerah, orang-orang yang tergeletak di bawah tanah ini akan menjadi takdirmu. Adalah kewajiban kita untuk melaksanakan perintah. Perintah yang diberikan oleh atasan kita adalah untuk melindungi keselamatan Nona Lin. Bahkan jika kita mati, kita akan tetap di sini." Cek, kamu memang seorang tentara Tiongkok. Kemurahan hati dan keberanian seperti itu sungguh mengagumkan, tapi biar ku beritahu, kami adalah kultivator bela diri dari Sekte Tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagiku, kerusakan, bahkan jika kamu memiliki senjata di tanganmu, kamu bukanlah ancaman bagiku, Ouyang Zhan. Dengan selusin pasukan khusus yang menjaganya di belakang, Lin Ruohan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Melihat ponselnya hancur berkeping-keping di tanah, Lin Ruohan merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Jika teleponnya tidak rusak, Anda dapat menghubungi Saudara Chen. Tapi sekarang, tidak ada harapan sama sekali. Kakak, selusin senapan mesin ringan dipasang dan diarahkan ke Ouyang Zhan dan yang lainnya. Pemimpin regu berkata, "Saya memberi Anda peringatan terakhir sekarang. Jika Anda berani melangkah lebih dekat, kami akan menembak." Mendengar raungan dari sisi berlawanan, Ouyang Zhan dan Tian Ming saling memandang, lalu keduanya bergegas menuju selusin pasukan khusus. Ouyang Zhan telah mencapai ranah seni bela diri junior, dan Tian Ming juga telah mencapai puncak seni bela diri. Dengan kekuatan mereka berdua, jika mereka menggunakan kecepatan penuh, pasukan khusus yang terlatih itu tidak akan bisa mencapainya dapat melihat dengan jelas. Ping 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 pong. Serangkaian suara teredam terdengar, dan lebih dari selusin orang terjatuh dan tidak sadarkan diri, hanya menyisakan Lin Ruohan. "Tuan, gadis ini sangat pintar. Setelah itu, setelah Su Chen meninggal, bisakah Anda memberikan gadis ini kepada kami untuk bersenang-senang?" Murid dari Sekte Wuying berkata dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, setelah aku selesai bermain, itu milikmu." Oke, kita sudah lama tidak bertemu gadis sebaik itu. Senang rasanya akhirnya bisa berada di sini. Karena kamu ingin merasa baik, kenapa kamu tidak melakukannya dengan cepat dan membawanya pergi untukku? Masih ada hal besar yang harus dilakukan nanti, jadi jangan buang waktu. Saya mengerti, Guru, ayo kita lakukan sekarang. Melihat orang-orang berjalan ke arahnya, Lin Ruohan menjadi pucat karena ketakutan. "Jangan kemari. Jika kamu berani menyerangku, saudaraku Chen tidak akan melepaskanmu." Lin Ruohan mundur saat dia berjalan, tapi dia sudah mundur ke sudut halaman, mencapai titik tidak bisa kembali. "Haha, kakak Chen." Para murid dari Sekte Wuying semuanya memandang Lin Ruohan dengan mata berbinar. "Sekarang waktunya, jadi jangan pikirkan saudaramu Chen. Dia telah menjadi sasaran kamar dagang sila di negara Han. Apakah menurutmu dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup? Oke, berhenti bicara omong kosong dengannya dan segera bawa dia pergi." Setelah mendengar perintah Ouyang Zhan, murid-muridnya tidak ragu-ragu dan menerkam Lin Ruohan seperti harimau lapar menerkam makanan. "Kamu mencari kematian." Teriakan menggelegar datang, dan para murid dari Sekte Tanpa Bayangan menjadi tuli dan membeku di sana. Kemudian mereka memuntahkan darah di mulut mereka dan jatuh ke tanah dalam keadaan tak bernyawa. "Saudara Chen." Melihat Su Chen, Lin Ruohan akhirnya merasa lega. "Selama saudara Chen ada di sini, saya tidak perlu takut. Mereka tidak menyakitimu, bukan?" Su Chen bertanya dengan suara rendah, kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. "Tidak, tapi pasukan khusus dari daerah militer Jinling semuanya terluka." Lin Ruohan berkata dengan cemas. "Jangan khawatir, luka mereka tidak serius dan akan segera sembuh." Lin Ruohan mengangguk. Jika pasukan khusus ini rusak parah karena dia, mereka akan mendapat masalah seumur hidup. "Yah, Su Chen,
Awalnya aku berencana pergi mencarimu untuk menyelesaikan masalah setelah menangkap wanita ini, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar datang atas inisiatifmu sendiri. Ouyang Zhan tampak lucu dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan mengambil tindakan dan menghabisimu. Lagi pula, tujuan kami bukanlah wanita ini, tapi kamu. Melihat Ouyang Zhan dan Qin Anming, Su Chen memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ketika dia membayar Yuan Donghai sebelumnya, mereka mengatakan bahwa Park Xianyu memanggil total 6 orang dari sekte tersembunyi untuk menghadapinya. Saat itu, dia hanya membunuh 5, dan sisanya adalah sekte tanpa bayangan. Master Sekte, anak ini ada di sini. Sekarang kamu hanya bisa turun tangan dan menghadapinya, tapi kita harus cepat. Jika orang dari sekte lain mengetahui bahwa Su Chen ada di sini, segalanya akan sulit ditangani. Kata Penatua Agung Kang Anming. Saya tahu itu. Setelah mengatakan itu, Old Chuzan keluar, menatap Su Chen sambil tersenyum, dan berkata, Su Chen, alasan mengapa aku, Ouyang Zhan, datang untuk menangkap wanita ini bukan karena aku takut padamu. Aku hanya ingin menghindari sekte lain. Tetapi jika kamu sendiri yang datang ke pintu, maka kamu sejalan denganku. Saya akan membiarkan Anda melihatnya hari ini. Pengalaman, kekuatan master seni bela diri. Suara, celepuk. Sebelum Ouyang Zhan menyelesaikan kata-katanya, Su Chen mencubit lehernya dan mendorongnya langsung ke tanah. Niat membunuh yang dingin menyapu seperti arus deras dan tsunami, langsung menutupi Ouyang Zhan, begitu berat hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang seniman bela diri di dunia sekuler bisa lebih kuat dariku, pemimpin sekte tersembunyi? Wajah Ouyang Zhan menjadi pucat, dan dia diselimuti aura pembunuh dingin Su Chen. Semut rendah hati sepertimu layak dibandingkan denganku. Bab 290. Suara, klik. Su Chen langsung mematahkan leher Ouyang Zhan, memiringkan kepalanya, dan mati total. Tai Anming, yang berdiri di samping, sangat ketakutan hingga dia pipis. Bagaimana situasinya? Pemimpin sekte adalah master super di tingkat Wuzong, dan dia dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Ini sungguh mustahil. Tolong jangan bunuh aku. Apakah menurutmu itu mungkin? Su Chen mengangkat alisnya, dan tanpa memberi kesempatan pada Tai Anming untuk memohon belas kasihan, dia langsung mematahkan lehernya dan membunuhnya di tempat. Kemudian, Su Chen memanggil Wei Changtian, membersihkan medan perang, dan mengirim pasukan khusus ke rumah sakit. Karena dalam hal ini, Su Chen berterima kasih kepada Duanning. Jika orang lain selain dia menunda waktu dan memberitahu Lin Ruohan bahwa sesuatu telah terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu takut? Su Chen berbisik sambil menyambut Lin Ruohan ke dalam rumah. Saya sudah terbiasa, orang-orang ini bukan orang baik. Meskipun Lin Ruohan telah mampu menghadapi hal-hal seperti itu dengan tenang, masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya dan dia perlu menenangkan diri untuk sementara waktu. Mungkin karena ketakutan, Lin Ruohan tertidur lelap tidak lama kemudian. Saat ini, Wei Changtian juga masuk dari luar. Dengan hormat. Puan Su, mayat orang-orang di luar telah dibuang. Jika Anda berani menyerang Nona Lin, kita harus menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Duduk di sofa, Su Chen tampak kedinginan dan berbisik. Ini adalah nama 6 sekte tersembunyi di Provinsi Jiangnan. Besok pagi, kita akan mengetahui alamat mereka. Mereka adalah sekelompok penipu. Saya ingin mereka menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Saya kenal Tuan Su, saya akan segera melakukannya. Setelah Wei Changtian pergi, Su Chen memutar nomor aneh di ponselnya. Raja, apa instruksimu? Pergi dan cari tahu lokasi sebenarnya kamar dagang sila di Kerajaan Dingin. Raja, apakah kamu ingin mengambil tindakan terhadap kamar dagang sila? Itu benar. Raja, kamu bisa mengirimku untuk masalah sepele seperti ini. Jika kamu bertarung dengan mereka, tanganmu akan kotor. Tidak perlu, aku harus menangani masalah ini sendiri. Sekarang setelah saya mengenal Raja, saya akan mencari tahu tentang masalah ini secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Su Chen naik ke atas dan melihat Lin Ruohan tidur nyenyak melalui celah pintu. Su Chen juga kembali ke kamar. Sekarang, orang-orang yang merusak pemandangan itu sudah mati, dan Lin Ruohan tidak lagi dalam bahaya untuk saat ini. Namun Su Chen masih sedikit khawatir dengan masalah ini. Jika kita hanya mengandalkan pasukan khusus wilayah militer untuk melindungi keselamatan Lin Ruohan, itu mungkin tidak cukup. Kami masih perlu memikirkan solusi yang lebih tepat. Jika ada kesempatan, saya harus mengajarinya beberapa keterampilan bela diri jika terjadi keadaan darurat. Atau, kirim tentara salib ke sana. Keesokan paginya, Wei Changtian dan tentara salib mengirim pesan hampir pada waktu yang bersamaan. Semua tugas yang diberikan kepada mereka telah selesai. Setelah menerima berita dari kedua belah pihak, Su Chen tidak membuang waktu, berpakaian dan berjalan keluar. Tapi ketika melewati kamar Lin Ruohan, dia melirik ke arah kamarnya karena kebiasaan. Saya menemukan bahwa dia sedang menunggangi boneka lumba-lumba biru di tempat tidur, tidur nyenyak, dan air liurnya mengalir kembali ke sungai. Kalau soal posisi tidur, jangan dipikirkan. Setelah berpakaian dan keluar, Su Chen hendak masuk ke dalam mobil, tetapi melihat sosok yang dikenalnya di luar halaman. Xiaoning dari Brigade Pengawal. Gaun Xiaoning masih segar dan ceria, sangat sesuai dengan kepribadiannya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mendengar dari wali kota Su bahwa Anda mengalami konflik dengan kamar dagang sila di negara Han kemarin. Apa yang terjadi? Su Chen berbisik. Biarkan brigade pengawal kami yang menangani masalah ini. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Lupakan saja, brigade pengawalmu terlalu sibuk melakukan sesuatu. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Ning berkata dengan rasa takut. Sebenarnya, dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Su Chen, tapi mau tak mau dia ingin memastikannya. Jika kamu memprovokasiku, Su Chen, secara alami aku akan menghancurkan mereka. Tahukah Anda status kamar dagang sila di negara Han? Mereka sangat kaya. Bahkan grup Samsung yang terkenal pun diinvestasikan oleh mereka. Jika Anda mengambil tindakan terhadap kamar dagang sila, itu akan menyebabkan perekonomian negara Han terpuruk. Kemunduran 3 kali. Dalam 10 tahun, ketika saatnya tiba, perselisihan internasional pasti akan muncul, dan situasi Tiongkok akan menjadi sangat pasif karena Anda. Tidak. Bagaimana kamu tahu tidak? Ini masalah internasional. Negeri Han pasti tidak akan menyerah. Dia pasti akan menciptakan tekanan publik secara internasional. Ini adalah hal yang sangat merugikan kami di Tiongkok. Jika mereka berani mengatakan omong kosong, maka aku akan menghancurkan negeri Han. Lancar. Setelah mengatakan itu, Su Chen masuk ke BMW M6-nya dan bersiap untuk pergi, tetapi Xiao Ning tertegun di sana, tidak dapat pulih. Karena dia tidak lagi tahu cara membujuk. Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja hari ini. Sebelum menyalakan mobil, Su Chen berkata pada Xiao Ning. Tiba-tiba, Xiao Ning kembali sadar, tidak apa-apa, aku bisa pergi ke negeri Han bersamamu. Tidak ada keraguan bahwa jika dia pergi ke negara dingin, Su Chen pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Hal ini pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Tiongkok, tetapi jika Anda mengikutinya, setidaknya Anda dapat membuatnya menahan diri, dan ini adalah pilihan yang paling dapat diandalkan dan masuk akal. Siapa yang memintamu pergi ke negeri dingin bersamaku? Su Chen melirik Xiao Ning dan berkata, lalu apa yang kamu minta aku lakukan? Jika kamu baik-baik saja hari ini, tetaplah di sini. Adikku tidur di dalam dan jaga dia tetap aman untukku. Apa? Saya pejuang langsung dari brigade pengawal, dan Anda meminta saya menjadi pengawal saudara perempuan Anda. Tanda seru. Sungguh sebuah lelucon internasional. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Adikku suka makan roti daun bawang dari restoran Li. Jika mau, belilah untuknya. Aku akan menelepon brigade pengawalmu nanti. Berikan pada kamu promosi dan kenaikan gaji. Setelah mengatakan itu, Su Chen menginjak pedal gas dan pergi. Xiao Ning berdiri melingkar dan hampir meledak amarahnya. Apa maksudmu? Sudahkah aku berjanji padamu? Perlakukan aku sebagai pengasuh. Saya tidak ingin kehilangan muka. Menurut alamat yang ditemukan oleh Wei Changtian, perhentian pertama Su Chen adalah sekte tersembunyi, sekte Beiming. Siapa kamu? Kamu berani masuk ke sekte Beiming kami? Betapa beraninya kamu? Orang mati tidak perlu tahu banyak. Orang tua itu tampak menghina dan mendengus. Kamu benar-benar orang yang bodoh, kamu berani masuk ke sekte tersembunyi kami dan mencari kematian. Tamparan di wajah. Su Chen menamparkan lelaki tua itu, aku sudah membunuh Yuan Donghai sampah itu, beraninya kamu begitu sombong di depanku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar membunuh Tuan Yuan. Bersambung.